PIT dan TKIT Nurul Taqwa serta para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada untaian kata yang indah selain ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, melangkahkan kaki, mendatangkan fisik dan hati ke acara parenting dengan kondisi yang sehat dan walafiat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami ucapkan selamat datang kepada narasumber beserta tim yang telah hadir pada hari ini. Dan kami Yayasan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahuz zikra amma man istaghna fa'anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Yayasan SDIT, Kepala Yayasan Nurul Taqwa, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Nurul Taqwa, Bapak Mustafa SPDI, dan yang saya hormati juga Kepala Sekolah SD IT Nurul Taqwa, Bapak Dede Sulaiman SPDI, dan Kepala Sekolah TK IT Nurul Taqwa, Ibu Suryaningsih SPDI. Dan yang saya hormati pula
para segenap guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang senantiasa mendidik saya dengan sabar, penuh cinta dan kasih sayang. Yang saya hormati pula segenap wali murid, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara seminar spiritual parenting dan pembagian raport semester 1 tahun ajaran 2021. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad, yang telah umatnya dari zaman gelap gulita hingga zaman penuh cahaya iman. Dari perwakilan SPIT Nurul Taqwa. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Nurul Taqwa, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin. Yang terhormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Happy Tandrayana, motivator parenting yang kita selenggarakan di Yayasan Taqwa, para sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu segenap Dewan Guru, para Bapak Ibu wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama perlu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih dilimpahkan nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir itu masih diberikan umur yang panjang, yang artinya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan pekerjaan atau amaliyah sebagai bekal di hari kemudian. Kemudian nikmat batin. Nikmat batin itu adalah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman. Maka dengan iman itulah kita dituntut, kita didampingi untuk selalu diingatkan mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, dan diingatkan pula untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga ila yaumil akhir. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Taqwa, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin,
beserta Sekretaris Yayasan Bapak Haji Makmun Nawawi LC, dan yang kami hormati rekan saya Bapak Happy Chandrayana MIKOM selaku narasumber dalam acara parenting kali ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukannya. Beruntung Nurul Taqwa bisa memanggil beliau karena memang jadwalnya yang begitu padat. Dan yang kami hormati segenap panitia dan dewan guru yang sudah bekerja keras dari pagi sampai malam mempersiapkan acara ini agar acara ini berjalan dengan lancar. Serta tidak lupa kepada Bapak Ibu wali siswa Yayasan Pendidikan Islam Nurul Taqwa yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tidak memiliki. Oleh karena itu, dalam acara yang penuh bahagia ini, terlebih dahulu saya pribadi ingin mengenalkan diri. Barangkali ini yang pertama kita berjumpa. Ya, nama saya Dede Sulaiman. Asal saya dari Cikarang Utara, Bapak Ibu. Emperan SGC rumah saya. Ada SGC, emperannya. Nah, itu rumah saya. Saya diamanahkan oleh Yayasan Nurul Taqwa itu kalau tidak salah di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما Haji mana izin? Nurul Taqwa people, para orang tua yang terhormat, protokoler di Islam Negara dan Kementerian Informasi dan Komunikasi, mereka sudah standby dalam hitungan 5 mundur. Saya minta semuanya fokus ke depan. 5, 4, 3, 2, 1.
Satu, Nusantara merindukan tepuk tangan orang-orang Cikarang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami untuk Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Taqwa, Al-Ustaz Al-Haj Zainal Arifin yang terhormat. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat kami untuk Sekretaris Yayasan yang terhormat dan yang kami banggakan pula rindu kami untuk beliau Pak Dede Sulaiman. Beliau ini orang baru, saya juga baru bertemu dengan Anda. Ternyata bukan saya aja yang baru bertemu dengan para wali murid ini. Pak Dede juga baru hari ini ketemu dengan Anda. Tepuk tangan buat Pak Dede hari ini. Dan yang luar biasa, saya mengikuti jejak para panitia yang mana dari kemarin loh Pak, mereka sampai tadi malam mereka standby di ruangan ini karena hanya ingin menyambut ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Karena yang pasti mereka para guru-guru, para panitia ini ingin memberikan yang luar biasa bagi Anda. Boleh tepuk tangan buat panitia hari ini. Dan salam hormat kami, all of my people, para orang tua yang terhormat. Dari sorotan matanya, cara duduknya, saya yakin Anda termasuk orang-orang yang akan diangkat oleh para putranya nanti. Ya Allah, aku punya orang tua yang hebat ya Allah. Andaikan orang tua ini jauh dari Engkau ya Allah. Andaikan orang tuaku ini jauh dari Al-Quran. Tapi aku mohon ya Allah. Andaikan bacaan ayat Al-Quranku ini baik untukmu ya Allah. Andaikan sujudku ini Engkau terima ya Allah. Aku mohon ya Allah. Berikan pahalanya untuk orang tuaku ya Allah. Mungkin Anda melihat anak itu dia polos, tangannya mungil, tapi Anda tahu urat nadinya dia selalu berdetak buat kita, berdoa selalu buat kita. Maka Bapak Ibu yang terhormat, wujud Anda hari ini dari sayap kanan, sayap kiri, yang ada yang di luar sampai zona belakang. Ketika saya bicara seperti ini, yang ada di otak Anda hari ini adalah buah hati Anda masing-masing, termasuk keluarga Anda. Pasti Anda bermimpi, dan saya pun bermimpi. Mudah-mudahan melalui jembatan Nurul Taqwa, kita mendapatkan cahaya ketakwaan. Kita menuju surga Allah Azza wa Jalla nanti berjamaah. Bisa jadi anak-anak kita yang akan mengangkat nama kita menuju surga Allah jamaah. Bisa jadi ketika nanti mungkin Allah sudah mengambil nyawa kita. Seperti Pak Haji katakan tadi, siapa yang akan bersujud berlekuk lutut ketika kita dalam keadaan sakaratul maut? Hanya buah hati kita. Siapa yang akan mengangkat keranda mayat kita? Buah hati kita. Siapa yang akan menyolatkan? Buah hati kita. Jangan sampai sebaliknya coba. Jangan sampai orang tuanya dalam keadaan fi sakaratul maut, tapi anaknya tak tahu di mana. Maka bismillah wa bi'idnillah, melalui Nurul Taqwa, saya yakin dengan sepenuh hati. Kami sering roadshow ke beberapa kota jemaah. Kami datang ke tempat ini. Ini sekolah, ini yayasan pendidikan Islam, Hafathumul Malaikah, dikelilingi para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Di masa pandemi seperti ini, Anda duduk kadang-kadang mungkin tak ada jaga jarak. Anda duduk mungkin saya juga nggak pakai masker yang saya simpan. Tapi ketika menurut Allah kun fayakun, Anda yakin semuanya dalam keadaan dawa musiha wa afiyah. Maka jemaah, bismillah. Di segmen hari ini, waktu kita sangat sempit. Tapi saya minta setiap detiknya berkualitas. Ketika segmen parenting di Sulawesi Tengah, Palu beberapa waktu lalu sebelum pandemi, 5.000 orang warga Palu, mereka duduk manis dan fokus di hotel Best Western Koko Palu. Ketika keluar dari ruangan, ada seorang bapak namanya Pak Dirman. Dia mengatakan, Pak Chandra, Bapak bicara 3 jam depan kami. Impian kami satu, Pak Chandra. Andaikan aku nanti mati, Pak.
Aku mohon nanti anakku nanti akan membawa kerandanya badannya. Andaikan nanti aku dicabut nyawaku oleh Allah, aku mohon ya Allah, mudah-mudahan aku nanti akan membacakan surah Yasin di atas batu nisanku. Anda tahu, 3 jam setelah itu gempa Palu melanda di area Palu sampai meluluhlantahkan tanah Petobo dan kota Palu. Dan Pak Dirman, salah satu syahid, 3 jam setelah dia bicara, siapa yang mendoakan dia hari ini? Putri tercintanya yang berada di pesantren Al-Istiqomah Mata Baru. Anak itu setiap hari datang ke kuburannya. Saat itu saya datang ke Palu dan anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku masih ingat Pak Chandra. Waktu itu Bapak ngasih materi. Saat itu Pak Dirman ayahku ini mendengarkan Bapak dan saatnya saya memberikan hadiah. Walaupun dari surah Al-Ikhlas yang dia hafal. Metode Umi yang dia bacakan tadi sama anak kita tadi, makanya bergetar hati anak. Apalagi orang tuanya. Anak tanya dulu, siapa yang merasa orang tua dan yang maju ke depan hari ini, angkat tangan. Tak ada orang tuanya. Yang orang tuanya, yang anaknya maju ke depan, angkat tangan. Ibu 1, coba ada lagi. Ayo, biar operator mendengarkan. Hanya 1 orang. Ya tadi. Yang tadi anaknya maju. Yang anaknya tadi maju, adakah? Mama Naswa. Saya akan kasih hadiah nanti. Malaikat, Yuk, mana? Berapa orang Bu Mai? Berapa orang Bu Mai? Tadi ada. Masya Allah. Nanti tolong stay di tempat. Nanti ada titipan dari manajemen kami. Operator di Jakarta aja memberikan sinyal, ya Allah, itu anak kelas berapa? Untuk ngaji ke depan kayak gitu, di depan orang, itu butuh kekuatan yang luar biasa, jemaah. Ada itu anak, Afwan, maaf, International School, ada di Medan, Sumatera Utara. Kami hadir di sana. Baca surah Al-Kafirun maju ke depan, gak beres-beres, Pak. Kuliah ayuhal kafirun la abudu mata abudu ma kuliah ayuhal kafirun. Gak sampai selesai. Terus aja kuliah ayuhal kafirun. Tahu-tahu azan zuhur dikumandangkan. Tapi anak tadi baca dia sampai selesai. Itu aja. Boleh tepuk tangan untuk dulu tahu. Yes. Baru anak bicara 10 menit. Gak nyampe 10 menit. Mata Anda sudah mulai berubah. Ya kan? Sama dengan guru-guru Nurul Taqwa hari itu. Anak di depan guru-guru Nurul Taqwa baru bicara 5 menit Pak waktu itu. Langsung terdiam, tertegun dan matanya langsung berlinang air matanya. Padahal yang mereka ajar bukan anak kandungnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka punya cinta. Mereka punya syauq, punya rindu kepada putra-putri Anda. Mereka punya mahabbah, punya mawaddah. Itu guru-guru. Itu anaknya bukan anak mereka. Tapi kenapa anak ngomong kayak tadi kok mereka berlinang air matanya? Karena mereka perlu tanggung jawab. Apalagi Anda sebagai orang tuanya. Jemaah, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka hari ini melalui satu alat yang saya bawa, kemanapun anak pergi yang bawa alat ini, termasuk untuk besok di Karawang di Swiss Bell Hotel. Kenapa? Karena suara Anda akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Sejak anak-anak Anda tampil tadi sampai nanti selesai, your voice, suara Anda akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana live, bukan radio tapi satelit. 102.7 frekuensinya, 102,7. Tidak menutup kemungkinan suatu saat, sekarang TKIT Nurul Taqwa, SDIT Nurul Taqwa, SMPIT Nurul Taqwa. Lihat ini, kalau Allah sudah menekan tombol on, tidak akan ada yang mustahil. Akan berdiri di sini SMAIT Nurul Taqwa. Next akan berdiri lagi perguruan tinggi Nurul Taqwa. Dan Anda-andalah yang akan melebarkan sayap syiarnya kemana-mana. Maka hari ini suara Anda akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Siap didengarkan umat? Mana suaranya yang tidak terdengar? Anda khawatir juga, jangan-jangan Anda baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan saya ngomong sendiri hari ini. Resep nih kalau udah ngomong sama anak sekarang kayak gini nih. Tuh, gue lupa saya sampai mana tadi bicaranya. Ini gara-gara gak ada suaranya. Siap didengarkan umat?
Masya Allah, andai kan anak-anak Anda hadir di sini, saya yakin mereka pun akan mengatakan hal yang sama. Sekarang orang tuanya dulu. Anak yang semangat karena orang tuanya yang semangat. Anaknya tidak semangat, dipertanyakan orang tuanya dulu. Anaknya sehat, pasti orang tuanya sehat. Kalau anaknya nggak sehat, ini hukum alam Bapak Ibu. Ya, ulangi lagi. Sekarang mah harus jangan sampai tegang atuh Bapak Ibu. Bismillah ya. Yuk, siap didengarkan umat? Bismillah. Bapak-bapaknya sudah standby, operator silakan standby. Kita mulai. Segmen pertama saya minta you fokus hari ini. Kita mulai. Saya minta Anda semuanya fokus. Hampir sekian orang ini dan Anda semuanya sudah set di 102,7 melalui Nurul Taqwa Radio Station. Segmen pertama ada tulisan ini yang muncul. Saya minta you fokus ke depan para orang tua yang terhormat. Anda lihat tulisannya yang muncul di sini. Ada tulisan yang menarik. Ada tulisan The Power of Takbir. Tulisannya apa Bapak Ibu? Katanya orang Cikarang mah jago-jago bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris versi Cibarusa juga nggak apa-apa Bapak. Ya, nanti saya akan moving ya. Segmen pertama saya di sini, sesekali saya akan ke sana, sesekali saya akan merapat ke tengah. Karena kalau saya di sini, saya akan berbicara dengan tiang putih di sini ya. Oke, saya siapkan dulu, mohon maaf Bapak Ibu. Kita mulai ya. The Power of Takbir. Getarkan ini tanah Cikarang dari Nurul Taqwa dengan takbir Anda semuanya dan kalahkan audionya, kalahkan musiknya teman-teman ya. Yuk, angkat tangan kanannya semuanya. Wahid, Isnani, Salasa. Kepalkan tangannya. Si Bunga malah joget gitu ya. Taruh dulu Bu. Oke, angkat tangannya Bu. Pak. Jangan sampai gagal segmen ini Bipa. Para guru sudah standby dulu waktu itu ya. Kita mulai. Getarkan Nusantara dengan power takbir Anda semuanya. Takbir. Takbir. Orang tua hari ini, tunjukkan takbir Anda untuk orang tua dan juga buah hati Anda. Takbir. Turunkan kembali tangannya. Jamaah, kenapa? Kalimat pertama yang saya minta dari Anda adalah the power of takbir. Karena ketika Anda berteriak, Pak Happy, saya itu capek Pak mendidik anak ini Pak. Apalagi saat daring Pak, saat belajar online Allahu Akbar Pak. Pagi-pagi itu udah berantem sama anaknya. Angkat tangan yang sering berantem sama anaknya saat belajar online. Anda mengatakan semuanya, termasuk mungkin saya Pak. Itu anak kok tiba-tiba jadi kayak orang blokon hari ini. Allahu Akbar. Kamu itu anak siapa? Kok enaknya itu orang tua nanya kayak kamu itu anak siapa? Untuk itu anak bilang, Allahu Akbar, selama ini gua anak siapa gitu ya, gitu kan? Oke, selamat daring Anda pernah berantem dengan buah hati Anda. Yo, kemana Anda harus lari? Fafirru ilallah. Saat pandemi, kemana harus lari? Fafirru ilallah. Menghadapi anak yang bagaimanapun karakternya, kemana harus lari? Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka the power of takbir adalah kalimat pertama dalam zona parenting. Yang kedua, Anda lihat ada tulisan yang muncul di sini. Suaranya sudah terdengar di sana? Ibu-ibu yang di luar kedengaran nggak? Kedengaran. Baik. Anda bisa lihat satu tulisan yang saya munculkan di sini. Ada tulisan yang muncul dan saya minta semuanya fokus ke depan hari ini. Ada tulisan yang menarik namanya applause hypnotic. Applause itu artinya adalah tepuk tangan teman-teman. Applause itu artinya apa? Yang anaknya TK angkat tangan. Yang anaknya TK tuh, Bapak yang anaknya TK angkat tangan. Yang merasa anaknya TK angkat tangan. Oke. Yang merasa anaknya di SDIT Nurul Taqwa angkat tangan. Masya Allah. Yang merasa anaknya di SMP IT Nurul Taqwa angkat tangan. Bapak dua anaknya di sini. Luar biasa. Keren nih Bapak nih ya. Oke, sekarang ya, sebelum menuju ke segmen berikutnya, applause hypnotic ini dipelajari sama orang-orang di luar sana. Guru-guru kemarin di Nurul Taqwa belajar namanya applause hypnotic. Saya minta Anda pun sama. Yuk teman-teman, Anda minta semuanya fokus deh ke depan. Yang namanya applause hypnotic ini dipelajari oleh orang-orang, namanya tepuk tangan. Tepuk tangan itu biasanya dipelajari sama anak-anak TK. Tapi ini enggak. Para orang tua di Lombok, di Palu, mereka antri berkumpul di kantor kami hanya untuk belajar tepuk tangan. Anda bisa bayangkan manusia hari itu? Pelajarannya tepuk tangan dari pagi sampai sore?
Yang saya khawatirkan mereka keluar aula masih tepuk tangan di situ. Tapi hari ini bukan itu maksudnya. Mereka belajar tepuk tangan karena apa? Karena semua manusia di muka bumi ini merindukan yang namanya aplaus. Orang tua yang hebat pasti merindukan aplaus dari buah hatinya. Buah hatinya akan mengatakan, Abi, Umi, Ayah, Bunda, Anda layak dapat aplaus dari buah hati. Anda dipeluk oleh anak Anda sambil mengatakan, aku bangga punya kau ayah ibu. Dan termasuk anak Anda pun merindukan aplaus dari Anda. Ketika pembagian rapot sudah selesai, nilainya keren banget. Apa yang harus Anda lakukan? Bisakah Anda melentarkan senyuman kepada anak Anda sambil mengatakan, Anta walid mumtaz. Dipeluk. Sekalipun nilainya jelek, gak apa-apa. Nilainya jelek, jangan justru berbalik. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, auzubillahi minadz dzalik. Tidak ada aplaus di situ. Aplaus dirindukan oleh semua orang. Maka sebelum menuju ke aplaus itu, setiap karakter Anda itu unik, teman-teman di sini. Para guru bisa mengajar anak didiknya karena dia memahami karakter anak didiknya. Para orang tua bisa menyelami samudera anaknya karena dia paham karakter anaknya. Ada yang anaknya otak kanannya kuat, ada anaknya yang otak kirinya kuat, ada anak yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat. Nah, sekarang Anda termasuk orang tua yang karakternya di mana sebelum ke anaknya. Maka ada ungkapan dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, pasti anak-anakmu pasti akan berbuat baik kepadamu. Ketika suatu saat ada anak dia nunjuk-nunjuk bapaknya. Dia teriak, Pak, aku benci sama kau ini. Atau ada anak dia teriak-teriak nunjuk ibunya, Bu, emang kau yang melahirkan aku, tapi aku benci sama kau ini. Sebelum Anda mengimbalik anak itu, tanya dulu kepada diri kita sendiri. Mungkin pernah beberapa waktu lalu kita melakukan itu hal yang sama kepada orang tua kita. Birru aba'akum, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Tabirrukum abna'ukum, anak-anakmu pasti akan berbuat baik kepadamu. Ini hukum alam. Maka karakter itu harus kita lihat dulu. Bagaimana memahami karakter itu? Ya cukup 1 menit, Anda tak perlu datang ke Jakarta hanya untuk belajar ini. Caranya bagaimana? Ya, angkat kedua tangannya, people. Jangan sampai gagal di segmen ini. Para guru sudah mencoba beberapa waktu lalu. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangan hari ini menunjukkan dia seorang tua yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia menunjukkan orang tua yang sehat, anaknya juga pasti sehat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang tua yang benar-benar cerdas, terampil, dan ceria. Tapi, yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Anda sudah mulai, amin sih, amin Pak, putar dulu. Belum selesai urusan kita nih. Anda sudah mulai, kalau udah kayak gini, gak mungkin Anda matanya antara hidup dan mati. Anda sudah mulai fokus, Anda takut gagal di segmen ini, betul? Ya, yang angkat kedua tangannya, kadang yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda pasti mengimbang-imbangkan tangan kanan dan tangan kiri. Mulai. Tanpa suara people, cukup suara saya dan operator yang bersuara. Siap ya? Bismillah. Biasa aja melihatnya, Bu, tenang. Ibu fokus banget di sini ya. Siap ya? Mulai. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Buka. Tutup. Masya Allah. Tutup. Udah mulai si ibu yang depan. Astagfirullahaladzim. Udah mulai nih. Sama sama ibu guru, bapak guru hari itu ya. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Dari sini mulai ada yang fokus dan yang tidak fokus. Banyak yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Sudah mulai. Jangan dulu ke materi sebelum gol yang satu ini. Mulai.
Pak Haji aja ikutan loh Pak Ketua Yayasan di sini ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Gimana kalau sampai zuhur kayak gitu aja materinya ya? Tepuk tangan untuk kita semuanya jamaah. Good. Bercanda Bapak Ibu, Anda bisa panggil saya Pak Happy. Tadi saya ketemu dengan Bapak di konvensi, nanti kapan-kapan panggil Pak Happy atau Pak Chandra. Pak Happy itu panggilan di area Sentul Bogor teman-teman. Tapi kalau datang ke Istana Bogor, nama saya adalah Chandra. Datang ke TV One, nama saya adalah Chandra. Jadi saya punya nama dua. Jadi di darat nama saya Happy, di udara nama saya Chandra. Jadi saya hidup di dua alam. Terserah Anda mau panggilnya siapa. Kalau guru-guru lengkap ada bilang Pak Happy, ada Pak Chandra. Kemudian yang bertanya lagi, Pak Happy aslinya dari mana? Saya aslinya adalah tempat ini Bapak Ibu. Ada yang nebak Pak? Ada yang nebak ya? Kalau ada suara kayak gini kira-kira tidak mungkin ada di Cikarang. Kira-kira dari mana? Dari mana Bu? Dari Jawa. Udah pasti Bapak Jawa Barat. Kalau ada seruling kayak gini kira-kira dari mana Pak Bu? Ada orang yang mengatakan, aku yakin Bapak bicara ini asalnya dari Batak. Aku yakin Bapak ini berasal dari Medan. Padahal itu keliru. Saya asli dari Tasikmalaya. Ada orang Tasik di sini? Gak ada ya, Cikarang semua. Saya Tasikmalaya, kemudian belajar banyak di pesantren Sukahideng. Saya masih ingat waktu itu. Atau Balta Raya Singapura ada Cipasu. Pesantren Cipasu Tasikmalaya. Keluar dari pesantren Cipasu tahun 97. Kemudian setelah itu kami merapat ke pesantren Darussalam Gontor. Selama kurang lebih 12 tahun saya di sana Bapak Ibu. Kemudian tahun 2007 saya keluar dari Gontor. Tahun 2007 saya alumni dari sebelum selesai dari Gontor, kemudian melanjutkan berkiprah di tempat ini sampai sekarang dari zaman pemerintah SBY sampai hari ini. Kalau Anda melihat gambar ini, kira-kira ini di mana? Di Istana Negara. Di Istana Negara sebagai apa kami berkiprah? Pasti Anda semua ketika 17 Agustus kemarin nih, Anda pernah mendengar ada suara kayak gini di TV. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tepat hari ini, 75 tahun Indonesia merdeka, saatnya mengibarkan sang saka merah putih, menyapa tanah bersada Nusantara, bahkan dunia. Pernah dengar suara itu? Sekarang kalau Anda pernah mendengar suara itu, pasti Anda berpikir, oh berarti ini makhluk yang ngomong. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Istana Bogor bisa merapat di Golden Room Bapak Ibu, di situ kita. Nanti kapan-kapan boleh deh teman-teman SMP, tapi SMP Pak, SMP bisa merapat dengan guru-guru, dengan kelas yayasan untuk studi banding Pak Haji. Saya sudah ngobrolkan studi banding ke Istana. Ibu Bapak mau ikut juga? Diajak aja ya, gitu. Iya, nanti Pak Dede itu Pak Mus yang ngurus Pak Haji ya. Nanti kapan-kapan studi banding apa-apa di sana di area Golden Room. Kemudian pasti ada pertanyaan lagi, Pak Happy tadi dikatakan Mai sebagai TV voice over. TV voice over itu artinya pengisi suara Bapak Ibu. Pengisi suara di beberapa radio dan TV, salah satunya ada di channel ini. Channel apa Bapak Ibu? Anda sebelum berangkat tadi ke sini di acara kabar pagi, apa kabar Indonesia, pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Anda semakin terbuka matanya. Oh, ini makhluknya yang bicara. Kalau dengan kayak gini sama orang Cikarang harus buktiin dulu ya. Menurut apa juga gitu. Menurut apa mah kalau ingin gaungnya lebih melejit harus dibuktiin dulu. Ini baru beberapa bulan dia ada perubahan yang dahsyat luar biasa. Menurut apa tepuk tangan untuk menurut apa sih Nah itu gabung lagi sama Trans TV. Kalau ketemu anak-anak SMP pasti anak SD pasti seneng banget lah. Kalau malam-malam dia nonton film sebelum belajar atau setelah belajar dan muncul ada suara bioskop Trans TV, betul? Dan Anda pernah mendengar suara ini bioskop Trans TV? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini
menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Anda semakin terbuka, oh ini manusianya gitu ya. Itu namanya voice over. Namanya apa Bapak Ibu? Voice over. Kita belajar bahasa Inggris tahu hari ini. Kemudian Anda bergabung lagi. Kalau udah ke Trans TV pasti ke Trans 7. Voice over di Trans 7 salah satunya adalah setiap pagi. Ketika Anda lagi menyiapkan sarapan pagi, Anda pasti kurang mendengar ada audio visual muncul seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Pernah dengar suara itu? Sekarang yang duduk langsung bangun. Dan terakhir kita bergabung dengan dubbing Antv mengisi suara di film Mahabharata, film Mahabharata, film Udara. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini ya. Bapak-bapak kita mau nonton dulu aja Pak ya. Anda tahu saya paling gak suka dengan film-film ini, tapi saya diminta ngisi suaranya, gitu kan? Pasti Anda semua pernah mendengar ada audio visual di Antv dan suaranya kayak gini. Mau dengar suaranya? Ini pasti pernah mendengar ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Tribunnya dikurangin aja Bapak. Bagaimana tadi Bapak? Ingat Arjuna. Cek, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada kan yang paling mahal itu tertawanya Pak. Karena pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore itu hanya suara tertawanya aja. Anak ngeri banget di situ. Khawatirnya saya keluar dari studio masih tertawa. Banyak kalau acara parenting ada yang bertanya, Pak Happy itu suara kayak gitu sehari-hari ngomongnya kayak gitu nggak Pak? Saya langsung istighfar di situ. Tidak Pak, tidak mungkin lah Pak. Bu, saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus kita ngomong ke kasirnya, aku ingin beli orang. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Sini lah ke kasirnya senang dengan Bapak Ibu udah mulai tertawa di pagi hari. Tepuk tangan kalau kita semua gitu. Anda lihat tulisan yang saya munculkan di sini. Ada tulisan yang menarik. Maaf, Ibu bisa baca sebentar. Saya akan speednya akan lebih cepat Bapak Ibu. Saya mohon Anda fokus. Keluarga adalah sumber energi untuk kita. Tidak bisa dipungkiri kalimat itu. Kita bisa bergerak sampai detik ini karena saya kanan kiri kita. Cek. Ada. Yang kedua, Anda harus lebih ingat lagi. Anak-anak Anda di Nurul Taqwa, buah hati Anda itu adalah mutiara terindah yang luar biasa. Setuju? Setuju. Mau bagaimanapun itu bentuknya bocah tuh, tetap itu kebanggaan saya. Mau bagaimanapun karakternya, tetap ini adalah anak hebat saya. Hip kalimat itu di otak kita, ya. Warna-warni buah hati beragam. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita lihat tahapan buah hati, dari mulai anak TK itu, anak-anak dari usia 6 sampai 13 tahun, itu termasuk masa anak-anak, termasuk anak SD. Mereka masa anak-anak. Kalau masuk ke zona berikutnya, masa pubertas buah hati Anda adalah di usia 13 sampai 14 tahun. Adapun masa remajanya adalah dari 14 sampai 17 tahun, remaja akhirnya 17 sampai 21 tahun. Di sini apakah ada yang masih usianya 21 tahun? Ada nggak yang ikutan parenting tapi belum menikah? Nah ini yang lucu. Ada nggak ikutan acara hari ini tapi belum menikah? Saya murid. Ada nggak? Gurunya ada?
banyak. Kita doain cepat dapat pasangan ya, biar dapat spirit. Ya masa remaja itu 17 sampai 21 tahun. Dan yang pasti Bapak Ibu, beda usia, beda bahasa. Ngadepin anak TK IT belum takwa pasti beda dengan ngadepin anak SD IT belum takwa. Ketika ada anak Anda ada 3, yang satu anak TK, anak kedua, anak berikutnya adalah anak SD, yang anak pertamanya adalah anak SMP. Cara Anda memperlakukan mereka pasti beda-beda. Anda ketemu anak TK, Anda masuk ke dunia mereka sambil mengatakan, ya Allah, anak bunda cantik kalian, saya hidupnya. Nanti anak SMP, SMA, apa mau digitukan? Pagi-pagi dan keluar dari rumah, ya Allah, anakku sudah berkumis. Saya yakin anak-anak akan mengatakan, ibu gua jadi kenapa dia kayak gini ya? Kenapa dia beda usia, beda bahasa? Anak akan bangga dengan orang tuanya karena orang tuanya memperlakukan anak itu sesuai dengan usianya. Kenapa saya katakan itu? Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu menembus ruang dan waktu. Beberapa abad silam, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Khatib ala hasabi uqulihim." Kalau kau bicara depan buah hati, kalau kau memperlakukan buah hati, bicaralah sesuai dengan karakter lawan bicaranya. Bagaimana cara menghadapi anak otak kanan? Bagaimana cara menghadapi anak otak kiri? Bagaimana menghadapi anak yang ngoceh, boleh ngomong, mulu, nanti tidur ngomong, mulu anak tuh. Gimana cara menghadapinya? Nanti ada trik Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup, biar kita diundang lagi. Tapi yang pasti beda usia, beda bahasa. Anda lihat, perlakukan yang namanya anak itu sesuai dengan usia mereka. Ketika Anda punya buah hati, usianya itu 0 sampai 7 tahun, dia harus diperlakukan seperti raja dan prabu. 0 sampai 7 tahun, benar-benar Anda menjadikannya like king and queen, seperti raja dan ratu. Semua apapun yang dia mau, Anda akan turuti. Tapi Anda harus ingat, usia 7 sampai 14 tahun, jadikan anak itu agar mandiri layaknya seorang pembantu. Dia bisa melakukannya dengan sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, usia 7 sampai 14 tahun. Menurut pakar psikolog. Tapi Anda pun harus ingat, usia 14 sampai 21 tahun, jadikanlah dia sebagai sahabat. Kenapa anak-anak SMP, SMA kadang-kadang membangkang dari kita? Karena kadang-kadang kita melakukannya seperti anak SD dan anak TK kayak ngadepin anak SMA. Lucu loh kalau dalam tua ada anak TK kayak anak SMA. Nah, sini saya. Kita sebagai manusia itu anak langsung astagfirullahaladzim kayak gini lagu dengan hati ada hasil dan ini yang paling penting Bapak Ibu. Siapa yang punya anak usianya 21 sampai 28 tahun angkat-angkat? Masya Allah. Haji punya belum sampai. Siapa? Yang anaknya 21 sampai 28 tahun. Bapak punya? Yakin Pak? Tidak salah Pak. 20 tahun. Putra putri. Putri. Bapak juga. Merasa setiap ditanya anak bapaknya nggak terus. Bapak ini layak debat Pilpres hari ini. Pertama ketemu saya di pom bensin tadi pagi. Terus saya bertanya anak yang anaknya TK, Bapak angkat tangan. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semangat kali, Bapak duduk paling depan. Bapak anaknya TK ada kan? Anak saya TK. SD juga. SMP di sini. Ada SMP di sini. Anak Bapak yang usia 21 sampai 28 tahun ada juga? Ada masih ada. Tepuk tangan Bapak yang semangat. Jadi anak usia 21 sampai 28 tahun menurut pakar psikolog adalah dan dia seorang leader, pemimpin. Dia akan mengayomi adik-adiknya, dia akan mengayomi orang-orang sekelilingnya. Karena apa teman-teman? Ungkapan Ali bin Abi Thalib lagi-lagi, "Allimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum."
Ajarilah anak-anakmu ini sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup beda dengan zamanmu. Dulu waktu saya kelas 3 SD tahun 90-an masih main bola di lapangan menjelang maghrib, apa yang dilakukan ibu? Ibu langsung ke tengah lapangan, langsung diangkat tangannya dan dia turunkan jari jemarinya satu persatu. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Dia hitung semakin turun itu jari, kami semakin takut. Layar taju yang kalah tanpa ngomong. Langsung lari ambil itu langsung ke masjid. Saya katakan dulu kepada guru-guru, biar para guru-guru takwa paham karakter anak didik. Tapi anak sekarang beda. Coba aja deh, anak Anda nanti sore main bola di lapangan udah maghrib. Saya mau ngelakuin apa yang bukan ibunya Pak Happy. Anda berdiri di tengah lapangan, Anda angkat tangannya tanpa ngomong apa-apa dan jurungkan jadi satu persatu. Saya yakin anak Anda ada mengatakan, "Bu, ada apa dengan tangan hari ini?" Beda, semuanya beda. Seperti tadi Pak Dede katakan tadi, metode pembelajaran Al-Quran zaman dulu sama zaman sekarang yang beda. Anda mengenal metode Umi hari ini. Dulu zaman Anda kagak ada itu metode Umi. Yang tahu huruf hijaiyah, jabar, al-kasut, itulah dan sebagainya. Sampai sekarang dia lupa lagi. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Karena fa'innahu makhlukun nabi zaman bukan zamanikum. Anak-anak Anda hidup berbeda dengan zamannya. Maka di segmen hari ini Anda pasti bertanya, Pak Happy, terus gimana ya biar anak saya itu dekat sama saya? Kalau saya ngomong tuh, kalau tidak didengerin, dia bisa melihat, merasakan kasih sayang saya lebih dalam. Anda tahu jawabannya? Pertanyaan itu sudah diletakkan oleh 250 penanya sepanjang 2020 di materi Parete. Jadi nggak ada lagi yang nanya kayak gitu di sini. Saya jawab lebih awal. Jadi jawabannya adalah cara jitu untuk mendapatkan hati anak atau siswa bagi para guru adalah menjadi sahabat dan pendengar terbaik untuk mereka. Ketika ada walaupun anak TK loh Pak Bu, dia mengatakan, Bunda tadi aku belajar loh Bunda, tahu nggak Bunda? Tadi belajarnya aku itu loh, Bunda itu jadi tukar kotak waktu diwarnain gitu. Jangan sekali-kali kita mengatakan, iya, aku tahu. Gambarmu dari dulu pasti gitu-gitu aja. Pasti warnanya biru karena krayonnya yang ada cuma warna biru di atas mana. Sakit itu. Bisa nggak kita mengatakan, gua yang taju halal, dia butuh ini. Dia butuh dimanusiakan, dia butuh diapresiasi, dia butuh aplaus. Sampai kapanpun dia akan ingat ketika Anda mengatakan, kamu anak hebat kan? Sampai Anda senyum dan Anda mengatakannya dengan tulus dan cinta. Karena menjadi sahabat, menjadi partner itu butuh waktu, teman-teman. Maka tulisan di sini adalah be a partner, not a parent. Jadikanlah anak itu sebagai partner, bukan hanya sebagai orang tua. Partner, jadi kawan. Maka teman-teman yang hari ini hadir, kebanggaan saat sang buah hati curhat dan komunikasi dengan orang tuanya. Pernah nggak anak-anak Anda curhat kepada Anda? Biasanya lebih banyak ke bapaknya atau ibunya? Ibu. Ke bapak jarang-jarang ada sih yang ke bapak, tapi bisa dihitung jari. Lebih banyak ke ibunya. Bagaimana ketika anak dia berkomunikasi dan curhat kepada ibunya? Anak itu bisa dibanggakan oleh orang tuanya, dan kebanggaan bagi anak ketika dia sudah curhat dengan sang orang tua. Ternyata indah banget ke Bapak Ibu. Ketika survei membuktikan materi parenting di depan 5.000 orang di Jakarta Convention Center, kami hipnotis orang tua dan anak-anaknya. Ternyata ada anak yang maju ke depan. Anak itu masih SD, mungil. Masya Allah dia maju. Pak Chandra, aku mau maju ke depan. Saya tulisnya saya maju ke depan. Apa yang dikatakan anak perempuan itu? Dia mengatakan, Pak Chandra, aku bangga kalau ibuku sudah memanggil dengan 3 kata. Motivasi itu efektif, hanya 3 kata loh Pak. Aku senang kalau ayahku sudah manggil dengan 3 kata. Saya penasaran, boleh nggak Pak Happy tahu 3 kata itu? Ya Pak Chandra, ibuku sudah manggil dengan 3 kata.
Sini sayang. Indah banget. Bapakku juga sama Pak Chandra. Aku dipanggil kayak gitu aja aku udah sama Pak Chandra. Nah, sini sayang. Dia mengatakannya dengan kaulan layyinan, kata-katanya lembut. Kaulan karimah, kata-katanya mulia. Kaulan thaqila, kata-katanya berbobot. Komunikasi efektif adalah yang akan menembak setiap enzim sang anak. Sekarang katanya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Tadi kan tidak ya? Nah, sini saya. Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Sayang. Kira-kira anak Anda senang apa enggak? Kagak ada lah. Apa yang anak rasakan? Anak akan takut dengan Anda, gimana dia mau curhat, menjadi kebanggaan, mau curhat itu jadi susah. Apalagi anak-anak SMP. Maka hindari mulai detik ini. Usik umayyah ya. Yang pertama Bapak Ibu, siapapun itu yang curhat dengan Anda, anakkah, pasangankah, atau orang-orang sekeliling Anda, jangan sekali-kali kita menyalahkan curhatan mereka. Udah dengerin aja dulu. Dengerin sampai selesai. Suaminya mau curhat, udah tatap semangat suaminya. Saya kena yang curhat. Udah siap dengan itu. Atau bapak juga dengar curhatan ibunya yang berulang-ulang ceritanya. Itu pernah udah dicurhatin bulan lalu, dicurhatin lagi. Udah Pak, sabar. Bapak dengerin aja. Sampai mana tadi? Ya Pak, sabar. Itu padahal udah dicurhatin minggu lalu. Udah berapa episode itu? Film Azab Indonesia apa kalah kali? Udah dengerin aja. Karena apa? Tak perlu kita menyalahkan. Just listener. Cukup mendengarkan. Jangan sampai menyalahkan. Yang kedua, anak akan bangga dengan orang tua ketika anak itu komunikasi dengan Anda. Apapun yang dikomunikasikan, tanpa kita harus menyindir mereka. Yang ketiga, kebanggaan sang buah hati itu adalah tanpa kita harus bersikap sinis dengan buah hati atau terhadap keluarga sekelilingnya. Berikutnya tanpa harus mengungkit masa-masa yang sudah lewat. Udah tahu anak itu punya masalah di masalahnya, tahu-tahu pas dia lagi curhat, kita ungkit-ungkit masalahnya. Alah, kali curhatanmu gitu-gitu aja kan, kamu itu dari dulu sebagainya. Itu akan menjadikan anak itu bisa mengembangkan dirinya berkomunikasi dengan orang tua. Berikutnya adalah jangan sampai membuat dia menangis. Dia udah nyiapin curhatan lah Bapak Ibu. Pas depan orang tuanya mau curhat, tiba-tiba jawaban orang tua membuat dia menangis dan terluka. Dia nggak bakal curhat lagi loh kepada kita. Kemana dia akan curhat? Dia akan nyari orang yang nyaman dia akan curhat di luar sana. Maka Bapak Ibu yang terhormat, judul hari ini Spirit Orang Tua Kebanggaan Sang Buah Hati. Anak diajarin guru di sekolah itu hanya beberapa jam. Ini sekolahan bukan bengkel Bapak Ibu, tapi ini guru, dan menurut takwa tidak bisa merubah anak Anda nyuruh 100%. Butuh sinergi Anda semuanya. Metodenya udah main di sini, tilawahnya udah cakep. Pas pulang ke rumah lupa lagi, karena orang tuanya juga belum tahu itu bagaimana baca Al-Quran. Orang tuanya juga belum tahu bagaimana itu mengajar Umi. Maka ini betul ya Pak Dede ya. Di sini gurunya juga hafalan metode Umi itu luar biasa. Lama-lama orang tuanya lebih sudah hafalan ada Pak Dede di sini ya. Antri gitu betul banget di sini. Maka teman-teman semuanya di sini, semua yang hari ini di sini, kenapa anak-anak itu enggan curhat dan komunikasi antara anak dengan orang tua? Yang pertama, karena banyak orang tua yang sikapnya judgmental, selalu menjudge. Saya nggak lama-lama ya di segmen ini ya, tapi titipan dari Bunda Elisma harus sampaikan kepada Anda. Yang kedua, banyak yang ketika anak itu ingin dibanggakan orang tuanya, tapi orang tuanya kadang-kadang menjawabnya dengan emosional. Belum apa-apa udah emosi, udah meledak kayak bom waktu. Yang ketiga, anak menjadi kebanggaan orang tuanya, tapi orang tuanya careless. Tahu careless nggak Bapak Ibu? Nggak peduli. Di rumah ini nggak ada tegur sapa. Yang berikutnya adalah membocorkan rahasia dan membosankan. Anak-anak kan yang tahu kan Anda kan.
Yang tahu kartu anak-anak Anda, kartu pasangan Anda kan Anda sendiri. Jangan sampai dimunculkan rahasia dengan orang. Apalagi ketika mereka curhat kepada kita, sikap kita membesarkan. Maka yang dikhawatirkan ketika tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak, tidak ada komunikasi antara orang tua dengan para guru, apa yang akan terjadi? Nih Bapak Ibu lihat, ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Karena tidak ada komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua, anak dengan guru, orang tua dengan guru, tidak sinergi. Gurunya maunya ke barat, orang tuanya maunya ke utara. Tidak satu visi, tidak satu kiblat. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai yang namanya anak itu lagi belajar bikin kita marah. Habis itu kita bikin anak itu jadi stres dengan gaya marah kita. Karena di masa pandemi ini bukan hanya virus corona yang tidak boleh ditularkan, tapi emosi kita boleh ditularkan kepada anak kita. Yang terjadi ketika itu emosi dan kemarahan kita tertularkan kepada anak kita, ini yang terjadi di siang hari. Siswa SMA nekat gantung diri karena dimarahi orang tuanya. Dan ini kayaknya zaman sekarang udah gak asing lagi deh berita kayak gini. Udah sering banget, termasuk di tengah pandemi. Para orang tua bunuh anak sangat sulit belajar online. Ini lucu masalah sampai KPAI turun. Gara-gara apa? Ini menyatakan sangat prihatin atas perbuatan kedua orang tuanya korban. Membawa jenazah korban dengan kardus ke Lebak dan dimakamkan sendiri setelah diam-diam di TPU Desa Cipalabur. Bayangin, gara-gara belajar online, anak mau diatur, itu kedua orang tua membunuh anaknya. Sebisa kayak gitu. Ini prediksi Nabi jamaah. Nabi sudah mengatakan sebelum wafatnya, usikum wa iyaya. Katakan usikum wa iyaya. Aku wasiatkan kepadamu. Man ra'a minkum ba'di. Kata Nabi, barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, fasayara ihtilafan katsira. Dia akan melihat sekian perselisihan, dia akan melihat sekian fenomena yang tidak pernah terjadi bisa terjadi. Ini sudah diprediksikan oleh. Maka sering terjadi seperti ini. Coba Anda lihat, jangan sampai nauzubillah min dzalik terjadi di area kita. Ini juga. Anda tahu nggak ini komunikasi orang tua dengan guru ngapain? Ini orang tua kesel banget sampai laptop dan laptopnya mau dibanting lagi belajar online. Karena dia bingung mau pakai internetnya kayak gimana, Google Chrome itu kayak gimana. Kadang ngerti orang tua ada sebuah mah. Aplikasi Play Store itu kayak gimana? Kadang ngerti pinteran anak daripada orang tuanya, betul nggak Pak? Maka kadang-kadang ketika belajar online yang terjadi kayak gini. Ketika gurunya bilang, nanti ya Pak Bu ya, nanti materinya akan saya tampung. Anda tahu nggak orang tua jawab apa? Emangnya panci ditampung? Udah repot itu orang tua. Maka mudah-mudahan lah pandemi ini cepat selesai Bapak Ibu. Ini para guru-guru di sini terus memonitornya kan dari jarak jauh Bapak Ibu. Anda yang lebih banyak di dalam rumah, belum nyuci, belum nyetrika. Ini nyetrika belajar matematik, belajar apa? Pengalaman Pak di rumah saya juga kayak gitu. Untuk bapaknya kesalahan kemarin aja gitu ya. Maka semua komunikasi ini, cara menjadi yang efektif adalah seperti yang katakan tadi. Kebanggaan anak itu orang tua adalah nanti bahas yang santun dan kelihatan sebaik itu. Ketika kita marah-marah, ketika mengeluarkan nada keras, apakah akan menyelesaikan permasalahan? Maka ada sebuah ungkapan mahfuz itu indah banget. Dawu al-ghadaba bisukti. Obatilah kemarahan itu dengan diam. Pasangan Anda marah-marah, diam. Anak Anda marah-marah, diam. Jangan dilawan dengan kemarahan yang sama. Yang kedua, Anda lihat, hindari konflik antara anak dengan orang tua. Si baik-baik aja, anak itu pintar banget, menurut aku baik-baik aja. Rumah terjadi konflik lagi. Maka hal seperti ini juga sering terjadi. Pernah nggak Bapak Ibu? Jangan sampai loh Bapak Ibu. Kalau dalam dunia parenting, yang namanya bandingin anak itu termasuk dosa besar.
Tuh, lihat kakakmu tuh. Sakitnya. Andai kan hatinya dia bisa bicara, andai kan dagingnya bisa bicara. Bu, Pak, aku bisa saya kirimkan ini berkat doamu juga. Ini yang bisa aku lakukan untukmu ya Ibu. Jangan aku banding-bandingkan dengan yang lain. Sakit ya. Tapi dia tidak mengekspresikan sakitnya kepada kita. Maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya sudah mengamalkan ini di keluarga saya. Saya katakan kepada keluarga saya, jangan sekali-kali membanding-bandingkan baik terhadap saudaranya atau orang lain. Oke, maka segala yang akan terjadi di sini adalah materi komunikasi yang paling penting harus disampaikan kepada orang tua dan juga kepada sang buah hati. Sabar. Saya akan mainkan mikrofonnya ya. Kilas potret keluarga. Ketika saya munculkan gambar ini, ada tulisan kilas potret keluarga. Ikatan dua insan. Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Bapak datang dengan ibu kah? Bapak masih ingat gak? Dulu nikahnya tahun berapa? 2000? Yakin Pak? Betul Bu, 2002. Ibu lupa. Bapak nikah dengan siapa? 2002 ya, betul ya Pak ya? Tanggal berapa Pak? Tanggal 3 Agustus, betul ya Bu ya? Ibu mah, iya. Good, Bapak masih ingat. Hari apa tuh Pak? Hari Minggu. Sekalipun Bapak mengatakan Jumat, saya pun nggak tahu Pak. Tapi saya suka loh, Bapak komunikatif banget loh. Kemudian Pak, Bapak anaknya berapa? 4 Pak. Yang pertama, usianya berapa tahun? 16 tahun. Masya Allah. Di sini Pak? Yang di Nurul Taqwa? Kelas 4 SD. Namanya siapa? Putra. Sampaikan salam peluk saya buat rekan Anda Pak. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu hari yang bicara. Kenapa saya katakan ini kepada Anda? Ikatan dua insan. Ketika Bapak nikah tahun 2002 hari itu, di hari Ahad, pagi pastinya nggak mungkin malam makannya kan? Saat itu Anda pasti berdoa setelah itu. Semua yang pernah melaksanakan akad nikah sebulan, 2 bulan setelah melakukan proses pernikahan, pasti Anda berdoa dengan kalimat ini. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan aku keturunan yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anakku nanti ini anak yang tak cukup pintar tapi soleh ya Allah. Berikan ya Allah. Anda berteriak di situ. Andai kan saya bicara kayak gini, afwan, maaf, ada di antara Anda yang belum dikaruniai anak. Bapak, Anda teriakkan dalam hati, kalau Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Bisakah Anda berteriak di hadapan Allah, ya Allah, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Hablana min azwajina. Berikan aku anak yang baik dan soleh-solehah. Ketika anak itu sudah terlahir, Allah mengabulkan doa Anda. Anak itu terlahir. Lahirlah sang buah hati yang dirindukan, yang Anda rindukan sejak lama. Mau putra, mau putri, pasti Anda pernah merasakan atmosfer ini. Pernah Anda mengajarinya dia berjalan. Yang sekarang anaknya di TKIT Nurul Taqwa, yang di SDT Nurul Taqwa, pasti Anda pernah mengalami anaknya di belakang seperti ini. Kemudian anak itu terjatuh, betul? Kemudian Anda mencoba meminta dia untuk bangkit kembali. Semua merasakan hal yang sama. Siap. Pak, Bu, Anda pesan. Oke, baik. Ya, yang ini bisa diangkat Bapak volumenya. Oke. Cek. Baik. Masih ingat video yang tadi Bapak Ibu?
Dia belajar berjalan, kemudian dia jatuh, setelah jatuh dia bangkit lagi. Anda ajarkan itu. Tanpa Anda harus motivasi dengan lisan. Saat tidak langsung Allah sudah mengajarkan dia ketika dia jatuh dan dia bangkit lagi. Karena dia ingin berjalan dengan sempurna. Ketika anak itu lahir, apapun karakter anak itu, apapun wujud dari sang buah hati itu, pasti akan Anda terima dengan lapang dada. Andaikan hari ini saya katakan kepada seluruh para wali murid yang ada di Darul Taqwa, teman-teman Darul Taqwa yang hari ini hadir, saya akan berikan hadiah untuk Anda ya. Hadiahnya sudah saya siapkan sama tim, dan tolong nanti hadiah ini Anda bawa ke rumahnya masing-masing. Ketika Anda bekerja silakan Anda bawa, nanti ini kendaraannya sudah saya siapkan. Dan nanti tolong ya dijaga baik-baik ya teman-teman. Ini hadiah saya berikan untuk Anda. Oke, makasih Pak. Ini hadiah saya berikan untuk Anda. Tolong Anda jaga baik-baik, jangan sampai ini rusak. Anda mau hadiah itu? Anda sudah membayangkan kan kendaraannya kan? Dan ini kendaraan Anda bawa masing-masing, harus membawa kendaraan ini dari rumahnya masing-masing. Yang pakai motor tak perlu pakai motor lagi nanti. Ini kendaraannya Pak. Ini dia. Pasti Anda mengatakan, ya Allah Pak Happy Chandra, apapun yang Bapak berikan saya terima. Sekalipun itu bannya cuma 2, yang penting saya teduh deh Pak di situ. Saya nggak kena hujan, saya nggak kena panas. Udah Pak, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Chandra. Saya akan terima, saya akan pakai anak-anak jalan-jalan nanti dengan kendaraan ini. Terima kasih ya Pak ya. Andai kan Bapak nanti datang ke rumah kami, saya akan buktikan depan Bapak kalau ini barang masih utuh. Apa bedanya dengan buah hati kita? Anda sudah meminta kepada Rabb, ya Rabb, innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu, berikan aku keturunan ya Allah. Dikasih keturunan. Apapun bentuk dan wujudnya, karakternya itu anak. Bismillah. Kita terima. Seperti Anda menerima mobil dengan 2 roda ini. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, Anda masih bersyukur loh teman-teman. Termasuk anak-anak yang sehat-sehat semuanya. Normal-normal, maaf. Ketika Anda tanya, dia masih menjawab dengan sempurna. Dia bisa tersenyum dengan Anda. Dia mengecup kening Anda. Dia mengatakan, Bu, I love you. Saya cinta sama Bunda, saya cinta sama Ayah. Ayah, aku doakan Ayah kerjanya halal, thayyiban. Oh, dia berdoa indah banget. Kenapa? Itu dirindukan oleh orang tua di Amerika Serikat. Biar anaknya itu dia mengucapkan kata-kata yang indah terhadap orang tuanya. Karena apa? Banyak di Amerika Serikat, salah satunya US Centers of Disease Control and Prevention, pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat, terbukti bahwa 33 bayi lahir dengan kelainan bawaan. Kenapa anak katakan ini? Dirindukan energi spirit pasangan ayah dan bunda. Sebuah riset di Amerika Serikat, angka perceraian pada pasangan yang memiliki anak disabilitas adalah 10 kali lipat. Anda tahu disabilitas? Maaf, kekurangan. Orang tuanya, maaf, dia langsung pisah. Gara-gara punya anak ditelantarkan, anaknya cacat. Akhirnya apa? Kemanakan anak-anak ini? Anak-anak ini bukannya dia asuh, bukannya dia didik, bukan dimasukkan ke dalam sekolah, tapi justru laporan dari Israel terkait anak-anak yang Down syndrome ini menyatakan 25% keluarganya menelantarkan mereka di rumah sakit. Kasihan anak ini. Ini anak tak berdosa, Pak Bu. Dia rindu ketika disapa sama ayah bundanya. Dia rindu ketika dikecup kening sama ayah bundanya. Tapi sekarang ditelantarkan di rumah sakit. Bukankah ini juga kejadian kepada ulama yang namanya Al-Warraq? Ini namanya Al-Warraq. Dia ulama Bapak Ibu, tapi ulama juga manusia. Anda tahu apa yang terjadi kepada Al-Warraq ini? Al-Warraq berdoa, ya Allah, aku ingin punya anak ya Allah. Berikan aku keturunan ya Rabb. Anda tahu jawaban itu dari doa seorang Al-Warraq dijawab oleh Allah. Lahirlah seorang anak, dan anak itu perempuan, tapi sayang, anak ini dalam keadaan, maaf, cacat. Sampai Al-Warraq seorang ulama ini, dia capek mendidik anak perempuan ini. Sampai dia mengatakan, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb,
Aku capek ya Allah mendidik anakku ini ya Allah, aku capek. Aku letih ya Allah. Setiap malam dia mengatakan itu kepada Allah sampai mengatakan, ya Rob, kenapa kau berikan anakku seperti ini, gak layaknya normal seperti yang lain. Anda tahu apa jawaban dari Allah Rob? Dia mengatakan, fa'atamanna mauta. Daripada seperti ini ya Allah, kau cabut aja nyawanya ya Allah. Biarkan dia meninggal dan wafat di hadapanku ya Allah. Aku capek mendidiknya ya Allah. Anda tahu, dia berdoa di saat minal auqat al mustajabah, di antara waktu yang mustajab, Allah menjawab doa itu. Dan anak perempuan yang tak berdosa itu, dia meninggal. Anda tahu jemaah, Allah menggerakkan itu orang tua yang namanya Al-Warraq. Dia bermimpi. Dalam mimpinya melihat anak perempuan ini yang dalam keadaan cacat ini lagi berbondong-bondong menuju surga Allah dalam mimpinya. Dan Al-Warraq ini dia mengadahkan tangannya sambil mengatakan, ya binti, wahai anak perempuanku, mau kemana engkau? Anak ini mengatakan, aku akan masuk surga wahai ayahku. Aku akan masuk surga bersama orang-orang yang selalu peduli dengan aku. Dan saat itu seorang ayah itu, ulama Al-Warraq itu mengatakan, ajaklah aku menuju surga Allah bersamamu wahai putriku. Anda tahu apa jawaban anak itu? Lah, engkau ya ayahku. Bukankah engkau yang berteriak, aku ini kau capek mendidik aku? Bukankah kau yang berteriak, kau ini letih mendidik aku? Bukankah kau yang berteriak, kau berharap aku meninggal? Lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang selalu peduli dengan aku. Ayahnya tidak diajak sama dia, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ini kepada kita semuanya? Usikum wa iyaya. Mungkin kita pernah melihat kekurangan dari anak kita, pasangan kita, dan potret keluarga kita. Tapi kita pun harus tahu, di situ ada kelebihan yang luar biasa yang tak bisa dimiliki kelebihan itu oleh orang lain. Kita keep kalimat itu dalam diri kita. Karena apa? Ternyata tak kerasa Bapak Ibu, sang buah hati dari masa ke masa. Setelah anak itu lahir, anak itu masuk ke TK, betul? Setelah TK masuk apa? Masuk ke SD. Gak lama itu udah masuk SD, masuk dia ke SMP. Tak lama lagi ternyata anak yang baru lahir kemarin, ternyata anak itu sudah SMA. Ya Allah. Dan ketika saya katakan ini kepada anak-anak Anda, kira-kira apa teriakan anak Anda hari ini? Dia akan teriak, Pak Chandra, itu sudah berlalu Pak Happy. Janganlah kau teriak lagi tentang TK. Aku sudah meninggalkan bangku TK dan seragam TK aku. Anak SMP juga mengatakan hal yang sama. Pak Chandra, itu sudah berlalu Pak. Aku sekarang sudah SMP. Dia ingin didewasakan. Yang SMA juga sama. Pak Chandra, kau jangan bercerita tentang TK, SD, SMP depanku Pak Chandra. Itu sudah berlalu. Aku sekarang sudah SMA. Yang kuliah pun sama. Karena yang kuliah, yang SD, yang SMP, semuanya impiannya satu hari ini. Kira-kira apa? Kalau melihat gambar ini, kira-kira impiannya apa? Dia ingin wisuda. Dengan polosnya anak SD kelas 6 mengatakan, Pak Chandra, aku ingin cepat wisuda loh Pak Chandra. Nanti ketika wisuda aku pakai toga, aku pakai jubah, aku ingin beri kado senyuman buat ayah ibuku. Ini real Pak Bu, cerita dari anak SD di Lombok sana. Ketika menuju ke Manado, impianku satu Pak Chandra, aku ingin wisuda Pak Chandra nanti. Karena ibuku, ayahku ini sudah susah payah menyekolahkan aku. Aku ingin berikan kado istimewa buat ayah ibuku. Ini bukan ungkapan saya, ungkapan dari sang anak. Tapi apa yang terjadi? Semua pernah terjadi di satu event. Bahwa semuanya pasti berharap ketika wisuda nanti dia berlekuk lutut di kaki Anda, betul? Sambil mengatakan, Pak Bu, aku berikan toga ini untukmu. Semuanya indah jemaah. Maka semua yang saya katakan hari ini, pasti semuanya merasakan indahnya bagaimana ketika Anda nanti di hari wisuda, Anda bisa merasakan atmosfer pelukan yang luar biasa. Bapak Ibu harus tahu, ketika saya
Ternyata dahsyatnya pelukan itu luar biasa Pak Abu. Ketika nanti suatu saat Anda pulang dari rumah, ketemu dengan anak, Anda cium tangannya, pesan kiai saya apa? Kiai saya mengatakan, Chandra, ketika nanti kau punya anak dan kau jabat tangannya, kau salim dia, kemudian kau peluk dia, kecuplah di ubun-ubun dia sambil mengatakan alim soleh. Saya ulangi ya Pak Bu ya. Saya ulangi Pak Bu ya. Ini rumus dari kiai saya yang saya terapkan hampir kurang lebih 20 tahun lamanya. Anda punya anak, Anda sambut anak itu, Anda kecup anak itu, dan Anda sambil mengatakan, nah, alim soleh. Alim soleh itu kalau anaknya cowok. Kalau anaknya perempuan, jangan alim soleh, tapi alimah solihah. Jangan kebalik Pak Bu, anaknya cowok pakai peci, alimah solihah. Nanti berubah dia berkerudung ya. Alim soleh. Yo, kalau anaknya cowok dua kata itu apa? Alim soleh. Kalau anaknya perempuan, alimah solihah. Termasuk kepada pasangan. Loh, Anda pasti berteriak, ih, Pak Happy ini bicara tentang keluarga. Kami ini lebih kaya pengalamannya dari Anda, Pak Chandra. Anda nikah tahun berapa sih Pak Happy Chandra? Kami ini udah sebelum zaman jahiliyah pun kami udah nikah Pak Chandra. Kami nikah ini sebelum kebangkitan Islam Pak Happy. Anda nikah paling baru kemarin, Bapak udah berani-beraninya bicara tentang keluarga depan kami. Terus Pak Chandra bilang, kita harus komunikasi banyak dengan anak. Mana buktinya Pak Chandra? Aku lihat jadwalnya ke sana kemari kemarin. Kemarin Pak Chandra yang lombok ke sini ke sana. Kapan Pak Chandra ketemu anak istri? Kapan Pak Chandra? Anda tahu pertanyaan itu dilontarkan di Makassar sama seorang orang tua dan dia teriak dari paling pojok. Pak Chandra ini berani kali kau bicara itu. Apa jawaban saya hari itu? Pak Bu, saya memang jarang bertemu dengan orang keluarga. Saya bertemu dengan anak di bandara, dengan istri hanya 5 menit. Itu lebih penting dan lebih keren dibandingkan 5 tahun lamanya di dalam rumah tapi tak ada tegur sapa. Di bandara Pak, saya ketemu anak istri sebentar sebelum ke Lombok. Saya bilang, nah, ayah kerja dulu sayang ya. Anda bicara sambil tersenyum, tatap mata dia dengan penuh cinta, sambil ada peluk, ayah kerja dulu sayang ya. Alim soleh. Anak itu sampai detik ini, anak saya itu sambil mengatakan, ayah, aku suka kalau ayah kecup sambil mengatakan 2 kata itu, alim soleh. Termasuk ke istri kita lah. Bunda, ayah kerja dosa ya, alimah soleh ya. I love you. Ngomongnya baik-baik Pak. Jangan kayak gini. Tunggu sebentar doang gua kerja. Allahu Akbar ya Allah. Udah alimah solihah. Gak enak juga lah Pak kayak gitu mah. Ngomongnya dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Alim soleh. Oh, anaknya perempuan. Sok Pak Bu, buktiin deh. Anak itu kok tiba-tiba yang tadinya, maaf ya, kurang susah banget diatur. Allah yang akan menggerakkan itu. Untuk menjadi anak yang alim dan pintar, itu gampang Pak Bu. Anda cari di Google. Ciri anak yang pintar. Gampang. Tapi yang dirindukan oleh Anda bukan anak pintar, tapi waladun soleh. Anak alim belum tentu soleh, tapi orang soleh udah pasti pintar. Di negara ini sekarang udah banyak yang pintar Pak Bu, tapi belum tentu benar. Sekarang yang dirindukan oleh Anda adalah pasangan yang soleh, pasangan yang solihah, putra putri Anda yang soleh dan solihah. Tak cukup alim. Setuju? Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini Pak. Bunga, sampai jam berapa nak bicara? Ini nggak terasa, udah 10:30. Masih semangat Pak Bu? Lanjut. Enak kali kok yang duduk gak yang Oke, tak terasa. Operator sudah memberikan signal, masih ada waktu Pak Bu. Kenapa saya katakan tadi ada pelukan hangat dengan mengatakan alim soleh? Saya katakan kepada para guru hari itu. Ketika gurunya guru TK, wajar loh dia peluk anaknya, anak TK itu. Kenapa dahsyatnya pelukan itu luar biasa? Yang pertama, kekuatan buah hati ketika memeluk orang tuanya, termasuk ibu. Dahsyatnya kekuatan pelukan yang pertama, yang namanya kekuatan itu, pelukan itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Materi buat guru-guru hari itu, saya combine materi motivasi dan guru dan parenting. Karena banyak para guru yang mereka sudah berumah tangga. Sekalipun banyak juga yang calon rumah tangga. Paling tidak mereka belajar tentang hal itu. Yang pertama Pak Bu,
ingin meningkatkan kecerdasan otak anak, sering-sering anaknya dipeluk Pak Bu. Hanya 5 detik, just 5 second. Hanya 5 detik Anda memeluk itu orang tua atau anak, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, hanya 5 detik Anda memeluk sang buah hati, itu bisa mempengaruhi namanya hormon oksitosin. Hormon apa Pak Bu? Hormon, susah ya ngomongnya ya Pak Bu ya. Saya juga ini belajar dulu Bu. Hormon, ya itu. Hormon oksitosin itu namanya hormon cinta. Maka kenapa banyak orang yang selek, banyak orang yang gap, obatnya apa? Udah peluk deh. Pak Bu, ini mah ilmu nih. Ketika suatu saat pasangan kita lagi marah-marah, Bapak sudah menjawab pelukannya itu jawabannya. Udah, peluklah dia. Selesai urusan. Kenapa? Karena akan menumbuhkan namanya hormon oksitosin. Yang ketiga, akan mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Yang namanya dahsyatnya pelukan, itu mengurangi racun dari zat berbahaya di otak, selain meningkatkan kecerdasan otak. Jadi kalau punya pasangan yang otaknya kecerdasannya itu setengah-setengah, sering-sering dia peluk. Meningkatkan kecerdasan otak. Maka kenapa yang namanya tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin, itu tikus disuntikan hormon oksitosin yang tadinya sel otot itu kelihatan tua, dia nampak muda kembali. So, lihat deh, orang yang awet muda, aku yakin itu dia sering berpelukan dengan orang-orang tercintanya. Andai kan ada cermin hari ini, pasti kau lagi bercermin hari ini. Ya kan? Karena apa? Sekarang ada teriak, Pak Happy, kenapa sih kalau parenting itu bicaranya kayaknya sama ibu-ibu terus? Oh enggak. Ini bapak-bapak juga. Anda tahu yang namanya Nabi Muhammad SAW itu sangat dekat dengan putra-putrinya. Termasuk dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra lagi balita digendong loh sama Nabi, sama ayahnya sambil bertawaf di Ka'bah. Maka saya katakan di gambar ini, ayah, detik ini buah hati Anda rindukan saat kau menggendongnya. Tapi yang anaknya masih TK, SD gitu ya. Kalau anaknya udah kuliah, Bapak digendong, ngeri juga itu Pak ya. Beda urusan. Tapi mereka rindu. Anda tahu, sebuah riset bahwasanya dari penelitian The University of Jersey, kebanggaan seorang anak terhadap orang tua, itu salah satunya adalah kedekatan sang anak dengan sang ayah. Anak yang berinteraksi dengan ayahnya itu bisa meningkatkan kecerdasan IQ sang anak. Pada dia anaknya ada yang cowok kan? Cinta dari orang tuanya ketika sang anak itu sangat dekat dengan bapaknya. Dan yang ketiga, figur sang ayah yang penyayang dan sosok problem solver, pemecah masalah, akan berdampak positif bagi percaya diri anak sampai dia kelak dewasa. Dia akan menjadi figur sampai kapanpun. Maka semua yang hari ini hadir, jangan biarkan mereka sendiri. Karena orang tua yang hebat, orang tua yang dibanggakan adalah dia yang selalu menyapa anaknya di pagi hari. Orang tua yang dibanggakan adalah orang tua yang selalu ada obrolan hangat di sore hari. Orang tua yang hebat yang dibanggakan adalah orang tua yang selalu dekat dan sayang saat malam hari. Semua merindukan itu. Item-item ini akan menimbulkan yang namanya kebanggaan dan sinergi antara pola pikir anak dan orang tua. Maka bukan banyaknya waktu yang dihabiskan oleh orang tuanya jemaah, melainkan kualitas waktu yang dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan sang anak. Apalagi sekarang di tengah pandemi, anak lebih banyak bercengkrama dengan orang tuanya dibandingkan dengan guru-gurunya. Oke, Anda lihat, ketika misi di LG, saya sebutkan saja ya, di LG, di Lipo, ada anak yang dia langsung berteriak depan ayahnya, ayah boleh gak aku bantu ayah bekerja? Sampai ada loh yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia merasakan bagaimana suasana ayahnya ketika dia mencari nafkah untuk keluarganya. Sampai anak itu mengatakan, aku bangga punya ayah yang bunda dan hebat. Dan Anda lihat tulisan ini. Tapi impian seorang anak yang hebat adalah yang punya impian yang seperti itu. Indah banget loh ketika punya anak. Dan doanya itu seperti ini. Ya Allah, haramkan wajah ayah ibuku dari disambar oleh api neraka. Dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab.
Kenapa? Ya, Bapak Ibu. Ketika Anda melihat satu tulisan ini, pasti Anda ingin banget ketika punya anak, nanti anak itu jadi jembatan menuju surga Allah seperti saya katakan di awal tadi. Maka di segmen terakhir ini, saya minta nanti ada titipan dari manajemen. Ada surat, dan surat itu ditulis sama anak kelas 3 SD di satu sekolahan. Itu surat sudah saya bawa kemana-mana Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Nurul Taqwa hari ini. Dan saya mohon ini surat nanti ada yang membacanya di depan. Bu Mai, udah ada ya Bu ya? Saya mohon ya, karena Ibu ini yang kesekian orang yang membacakan surat ini. Ini curhatan anak. Curhatan anak kelas 3 terhadap ibunya. Dan anak mohon nanti ada yang menjawab. Karena apa? Menjawab pertanyaan ini yang harus disampaikan. Dan saya minta ada yang membacanya. Ada orangnya? Oke, sebelum itu Bu Mai, saya mohon yang tadi perform ke depan, berapa orang Bunda? 4 orang, anaknya maju ke depan, ibunya juga maju ke depan. Saya akan berikan reward nih. Mohon dibantu Bapak Ibu. Dan hari ini anak-anak ini tampil dan saya akan berikan reward titipan karena ini dari operator dari Jakarta, bahwa yang tampil ke depan akan saya berikan reward untuk mereka. Boleh tepuk tangan dong buat yang sudah tampil hari ini. Ini benar-benar menghiasi suasana hari ini. Oke. Satu lagi. Itu anak lagi jajan, jangan-jangan ya. Langsung dipanggil. Oke. Baik. Oke. Nazwa yang baca Quran tadi yang terakhir. Saya suka artikulasinya. Belum ada. Oke, ini aja dulu ya Pak ya. Oke, yang aja dulu ya karena durasinya ya. Oke, baik. Sebentar ya. Oh, ini enggak sembarang langsung hadiah. Saya minta ngomong dulu. Mikrofonnya ada 2 kah? Oke. Oke. Ya, dikasih kakak kita dulu. Yo, nak, pegang mikrofonnya ya. Assalamualaikum. Oke, namanya siapa? Suci. Kelas berapa, nak? You belajar Al-Quran di sini hafalannya udah berapa juz atau ayat atau apa? Surat? Berapa? 5 juz? 2 juz. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Masyaallah. Ini biar Nusantara mendengar Suci hari ini bahwa you sudah hafal 2 juz. Ditingkatkan lagi ya nak ya. Pasti you ingin memberikan kado buat ibunda nanti kan? Iya kan? Peluk dong bundanya. Tepuk tangan buat bundanya hari ini. Masya Allah. Sudah mendampingi ibu. Kasih mikrofon ke bundanya. Saya mau denger deh. Karena ketika tadi anak membacakan tilawah di sini. Oke. Yes. Masya Allah. Oke, baik. Oke, saya off-kan dulu. Karena ketika tadi anak Anda lagi membacakan tilawah di sini, itu banyak di antara ibu-ibu di sini berlinang air matanya loh Bunda. Termasuk bapak-bapaknya juga. Mereka itu bangga Bu. Apalagi Anda, apa yang Anda rasakan ketika anak Anda tampil depan semua, didengarkan live salah satelit. Apa perasaan Anda Bunda? Bisa Anda ungkapkan mungkin? Sebelum menuju ke segmen berikutnya silakan. Perasaan ibu gimana? Ya. Bangga ya. Ini anak putri yang keberapa? Yang ketiga. Oke, mudah-mudahan Suci ini bisa menjadi jembatan menuju surga Allah bersama bunda dan ayahnya nanti ya. Amin. Barakallahu fiik. Oke, good. Saya minta ibu terlebih dahulu. Tadi yang datang. Sini saya maju ke depan. Ini tadi yang tilawah juga ya? Iya, yang Masya Allah, metode Umi tadi. Oke. Biasanya ya. SMP ya? Nah. SD. Anak SD loh. Kemudian tampil di materi kami. Anda tahu biasanya apa yang terjadi? Pas maju ke depan, matanya lihat ke depan, tapi nggak berkedip. Habis itu terjadi gemeteran kayak gitu. Ini nyantai enggak loh? Ini enggak loh, tenang tuh, tenang. Oke.
Oke, siap ya, operator standby. Nah, tenang, Oh, jangan-jangan lagi baca ayat kursi di sini ya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Angkat suaranya, Nak. Assalamualaikum. Emang suaranya lembut banget ya gitu ya. Sebentar, Kak. Assalamualaikum. Sama aja, Pak. Memang gitu ya, anaknya soft banget. Kelas berapa? Kelas 6. SD kelas 6. Nama wali kelasnya siapa, Nak? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nama wali kelasnya siapa? Bu Reni. Kamu sudah hafal berapa juz, berapa surat? Silakan, saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Udah berapa, Nak? 30. 30 juz? Menuju yang 30. Oh, ibunya langsung menjawab di sini. Masya Allah. Ibu bilang menuju juz 30, betul? Masya Allah. Alim soleh. Tepuk tangan buat rekan kita ya. Kamu terus tingkatin ya metode uminya ya. Kamu senang kan belajar di Nurul Taqwa ya? Kamu kangen sama guru-gurunya ya? Lama gak ketemu ya? Kangen nggak? Kangen ya? Ya, senyumannya itu adalah jawabannya gitu ya. Berarti rindu banget. Good, baik. Ibu silakan mundur. Kemudian saya minta sama yang ini kamu sini. Oke. Nggak ada, mama nggak ada. Mana orang tuanya ini? Nggak ada. Sendiri. Oke, saya orang tuanya kamu hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galak kali kau jawabnya. Saya senang ya kalau udah bercengkrama dengan sang anak ini ya. Kamu bacanya bagus banget, Nak. Tartil banget tadi kamu bacaannya. Kamu udah berapa lama tuh hafalan surat apa tadi yang kau hafal? Abasa. Surat Abasa wa Tawalla. Iya. Ya kan? Orang tuamu tahu kalau you hafal surat Abasa? Enggak tahu. Allahu Akbar, andaikan orang tuanya hadir hari ini ya. Sama yang dirasakan sama ibu-ibu kita hari ini. Nah, kamu bilang nanti kayak ibumu. Bu, manggilnya mama apa? Mama. Mama. Ma, ayah, bapak? Ayah. Ayah, mama, hari ini tadi aku tampil hafalan surat Abasa di depan para wali murid semuanya, di depan guru-guru, dan aku dapat hadiah dari Pak Happy Chandra. Oke? Kalau boleh tahu mamanya kemana, ayahnya kemana, lagi kerja? Iya. Lagi kerja? Iya. Oke, baik. Sampaikan salam kita buat kedua orang tuanya ya. Iya. Oke. Tepuk tangan dan balik kita ya. Insyaallah. Jazakallahu khair. Allah yubarik fikum amalan saleh. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ada wali kelasnya enggak? Saya mohon dong wali kelasnya mendampingi. Kalau saya tak tahan melihatnya. Yang lain ada orang tuanya di sini. Wali kelasnya aja, wali kelasnya. Saya mau wali kelasnya. Tak ada. Perwakilan dari guru SD aja nggak apa-apa. Yuk SD apa SMP, Nak? Perwakilan dari guru. Wujud? Belum masuk sebentar ya. Oke. Diganti sama gurunya ya. Oke. Mau tegar banget hari ini teman-teman. Oke. Wali kelasnya siapa? Ibu Reni. Ada Bu Reninya? Ada nggak Bu Reninya? Ada. Bu, temenin ya bentar ya Bu ya, karena orang tuanya tak ada. Baik, terima kasih. Silakan merapat ke belakang. Terima kasih sama wali kelasnya. Berikutnya Bunda, silakan. Ini tadi yang muhadoroh ya? Iya. Masya Allah. Yes. Pegang mikrofonnya, Nak. Kamu tadi yang pidato kah? Iya. Namanya siapa? Raihan. Hah? Raihan. Raihan tahu nggak? Dulu Pak Happy awal-awalnya bisa ngomong kayak gini, berawal dari pidato kayak kamu tadi seperti sini. Bisa jadi suatu saat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang akan jadi motivator di Nurul Taqwa adalah you. Ya kan? Bisa jadi kamu jadi pembicara hebat, kamu bisa jadi MC di istana mungkin suatu saat. Ya kan? Sama seperti teman-teman yang lain bisa baca Al-Qur'an, ya kan? Kamu banggakah bisa belajar di sini? Kamu banggakah?
Salim sama ibunya, dipeluk ibunya. Masya Allah, tepuk tangan dong buat ayah bundanya yang sudah hadir hari ini. Dan ini sebagai bukti, ibu pasti bangga banget dong punya anak tampil ke depan seperti kebanggaan itu dirasakan sama orang tua kami hari itu beberapa tahun silam. Baik, silakan merapat, dibikin line 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang di sini. Anda mohon kesediaan Pak Haji, mohon maaf nih Pak Haji untuk memberikan sertifikat. 4 orang ini Bu Mai mohon dibantu. Ya, ya sama. Oke, silakan diambil gambar. 3, 2, 1. Pak Bu, sudah? Baik. Silakan kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan dong buat yang sudah dapat apresiasi hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman adik-adikku yang ganteng-ganteng cantik-cantik nih yang sudah mewarnai acara hari ini. Sebelum menuju ke segmen penutup hari ini yang akan membacakan surat karena ini adalah segmen penutup kami, saya harus memberikan konklusi kepada Anda semua. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap anak itu unik, tidak bisa dikatakan bandel, tidak bisa dikatakan A, I, B, C, D. Anak itu unik. Intinya kebanggaan dari orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Intinya mereka ingin dimanusiakan. Kita perang melawan generasi milenial. Ketika lukisan sang anak yang dari zaman jahiliyah lukisannya kayak gini, intinya mereka bukan karena gambarnya, tapi mereka rindu senyuman Anda dan kebahagiaan Anda. Kenapa? Karena jangan sampai di area Nurut Taqwa kejadian terjadi seperti ke mereka. Ada orang tua yang mengatakan lelah dengan anaknya. Maka kami selalu mengatakan orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Hilangkan kata lelah itu dengan lillah yang muncul. Ketika sang anak ini dia mau berangkat ke sekolah tapi tak pernah diantarkan sama orang tuanya. Dia berangkat ke sekolah, dia rindu ingin mengecup tangan orang tuanya. Dia kadang berangkat ke sekolah dengan drivernya, dengan pembantunya. Dia tak merasakan indahnya berjabat tangan di gerbang sekolah dengan anaknya. Apa yang terjadi? Anak ini sering sekali ketika berangkat ke sekolah, sarapan paginya itu bukan dengan makanan dan roti, tapi sarapan paginya dari ayah dengan gespernya. Gara-gara itu piring tidak disimpan ke dapur, anak itu digesperin sampai dia luka. Hampir setiap pagi dia berangkat ke sekolah dalam keadaan kakinya itu pincang. Pas nyampe ke sekolah yang lain dia lagi pada bermain, anak ini dia justru tidak bermain. Dia merenung di sekolah sendirian. Sang ibu guru TK itu mengatakan, "Nak, kenapa yang lain pada main, kau tidak main?" Apa jawaban anak mungil itu? "Aku rindu, aku ingin sekali seperti yang lain." Dia dijabat tangan ibunya ketika di gerbang sekolah atau dijemput oleh ibunya. Saya penasaran sama anak itu. Saya cari anak itu. Saya mendapat kabar ini dari Kak Seto dan Bunda Irisman. Siapa anak itu? Anak itu dia berada di area Pasuruan. Ketika kami mengisi di area Pasuruan, saya panggil anak itu. Anda tahu apa yang kami lakukan dengan anak itu? Anak itu saya bawa ke studio. Anak itu masih mungil. Dia membacakan surat Al-Ikhlas dengan khusyuk dan hikmat. Dan membacakan surat Al-Baqarah dengan tartil dan luar biasa. Dan alat rekam saya bawa ke hotel, anak itu direkam dengan alat recorder kami. Apa yang dibacakan ayat itu? Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dibacakan ayat itu oleh anak itu, audionya jadi MP3 ketika ibunya pulang dari Singapura. Ibunya jarang ketemu dengan anaknya. Ayahnya baru pulang dari Belanda. Ayahnya pun jarang ketemu anaknya. Apa yang dilakukan anak itu? Ibu dan bapak pas landing di bandara, anak itu membawa USB sambil mengatakan, "Ayah bunda, di kado pernikahan ulang tahun ayah bunda aku nggak bisa ngasih apa-apa. Ini anakku hanya bisa ngasih ini. Ini ada surat Al-Ikhlas tapi suaraku." Masya Allah. Pas diplaykan di mobil, bangga banget itu orang tua mendengarkan anaknya baca surat Al-Ikhlas dengan suara dia sendiri. Gara-gara power surat Al-Ikhlas, akhirnya dekatlah itu orang tua dengan anak hari itu. Akhirnya resign dari kerjaannya di Belanda dan Singapura. Pelukan itu hangat di area bandara dan kami dicari oleh orang tua itu gara-gara rekaman hanya sekian menit itu. Maka Bapak Ibu, anak TK ini sekarang sudah dekat dengan orang tuanya. Saya yakin Anda pasti pernah merasakan ekspresi ini ketika anak Anda mau mengambil handphone Anda.
Handphone Anda lagi dimainkan oleh Anda, tiba-tiba anak Anda mau cepat-cepat mengambil Anda dan Anda kesal hari itu. Saya yakin bom waktu pun pernah meledak di depan mereka, betul? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah meledak dan marah-marah. Dan ingat Bapak Ibu, kita jauhi pukulan terhadap anak kita. Bagaimana kita dibanggakan oleh buah hati atau dibanggakan orang tua ketika ada pukulan di area anak kita. Karena ada tulisan yang indah yang kami tulis. Dia belajar dari orang tuanya sang pemukul. Sampai anak itu mengatakan, berarti jika nanti suatu saat ada yang bikin kesel sama aku harus juga memukul seperti ayahku memukul aku. Karena dia adalah peniru yang ulung. Saya katakan dia adalah peniru yang ulung. Kenapa? Yang dikhawatirkan ketika anak itu stres, ketika anak itu tidak mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya, dia membangkang orang tuanya, dia stres di rumah, dia stres dengan iklim yang ada di rumah, yang akan terjadi adalah ini Bapak Ibu. Dia akan kehilangan prefrontal cortex. Cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jika cortex itu rusak, bahaya Bapak Ibu. Anak yang kecanduan gadget, anak yang kecanduan handphone, dia gelisah kalau gak main game di handphone. Apa yang akan terjadi? Korteks yang akan kena. Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, terletak tepat di area belakang dahi. Bapak Ibu mana dahinya? Nah, dahi di sini Bapak Ibu, bukan di sini. Sejak kapan dahi hijrah ke belakang? Dahi di sini. Di sini ada korteks. Kalau korteks itu sudah kena, anak yang kecanduan gadget, korteksnya kena, yang akan terjadi ini Bapak Ibu. Yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Anak yang suka korteksnya kena berarti bawaannya di rumah suka murung. Dia gelisah kalau gak main handphone. Dia gelisah kalau belajar pun gak enak dia, gak nyaman. Dia disuruh sholat, dia sholat tapi asal aja sholatnya. Dia gak nyaman dengan hal yang sifatnya positif. Dia lebih senang dengan yang sifatnya fun, lebih enjoy dengan sifatnya game. Dia jadi gamer, dia akan lebih nyaman. Korteksnya kena. Dia bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Item-item ini jika korteks sudah kena, maka Bapak Ibu kita titip, saya yakin menurut takwa Bismillah akan menjaga korteks ini sama-sama, maka orang tuanya pun akan terjaga korteks yang sama-sama. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini jamaah. Saya minta Bu Mai, ada satu orang, ada titipan dari manajemen, ada satu orang, siapa? Silakan Ibu Mai yang menggait. Ya. Sudah ada namanya? Wow. Ibu kah? Allahu Akbar. Ternyata udah ada komunikasi sebelumnya ternyata ya. Bunda sebelah sini Bunda. Bunda di sini aja biar lebih nyaman. Bunda akan di-shoot hari ini. Oke. Ibu namanya siapa maaf? Saya Desi. Oke. Kemudian anaknya kelas berapa? Anak saya 9K, namanya Kayu. Oke. Putri. Ibu, punten maaf, nanti ketika baca surat ini, Bapak boleh dibuka maskernya kan? Biar lebih jelas gak apa ya ketika Ibu ini? Boleh. Nah, Ibu nanti ketika ini, Ibu bisa dibuka maskernya. Ini suratnya, ini sudah dibacakan oleh hampir sekian orang. Saya mohon Ibu menjawabnya dengan, membacanya dengan jelas, jangan buru-buru ya Bunda ya. Oke. Ibu pakai mikrofon yang ini deh. Nah. Silakan Bunda. Ibu sebelah sini di tengah. Belum mas, sebentar ya, masih prepare. Sudah siap Bunda? Oke, hitungan 3 mundur Bunda. 3, 2, mulai. Surat untuk Mama. Mamaku sayang, aku mau cerita sama Mama. Tapi ceritanya pakai surat jangan. Kan Mama sibuk, capek, terus pulang udah malam. Saat aku udah tidur, Mama baru pulang. Dan saat aku bangun, Mama udah tidak kerja. Kalau aku banyak ngomong nanti, Mama marah kayak kemarin. Aku jadinya takut dan nangis. Kalau pakai surat, kan Mama bisa baca sambil tiduran. Kalau nggak sempat baca malam ini, bisa disimpan sampai besok. Pokoknya bisa baca kapan saja dulu. Boleh juga suratnya dibawa ke kantor
boleh nggak aku ganti baju? Itu kliponnya. Bakal kedengeran. Dirinya suka dibanting depan aku. Kalau siang aku disuruh tidur mulu, nggak boleh main. Padahal Mbak kerjanya cuma nonton TV. Bukannya dulu kata Mama, Mbak itu gunanya untuk nemenin aku main. Terus aku pernah lihat Mbak lagi ngobrol sama tukang roti di depan teras rumah. Padahal kata Mama, nggak boleh ada tukang-tukang yang masuk rumah kan, kalau Mama lagi nggak ada. Kalau aku bilang gitu, aku pasti dimarahin sama Mbak. Terus dia akan berhenti bekerja. Kalau dia berhenti bekerja, nanti Mama repot ya. Nanti Mama nggak bisa kerja ya. Nanti nggak ada yang jagain aku di rumah ya. Wah, kalau gitu susah ya, Ma. Ya udah, Mbaknya nggak usah diganti. Tapi bilangin dong, Ma, biar dia nggak galak sama aku. Oh ya, Ma, bisa nggak kami sore nganter aku lomba tari Bali? Pak Hussein sih bisa aja nganterin aku. Tapi kan dia cowok, Ma. Ntar yang dandanin aku siapa? Mbak Jung kalau dandanin dia nggak bisa. Nanti aku malah kayak Lenong. Kalau sama Mama kan aku bisa dandanin cantik. Teman-temanku juga diantar sama mamanya. Waktu lomba gambar minggu lalu. Kan aku dianterin Pak Hussein terus. Bosan, Ma. Aku mohon banget, Ma. Sekali ini aja. Mereka suka nanya ke aku, Mamamu kemana? Aku mau buktikan ke teman-teman kalau aku punya mama yang cantik. Pernah sih Mama dulu nganterin waktu aku baru mau masuk SD. Wah, teman-teman pasti udah lupa wajah cantik Mama. Ma, hadiah ulang tahun sekarang gak usah dibeliin deh. Apalagi baju dan mainan mahal. Lagian kan mainanku masih banyak. Mending uangnya Mama tabungin aja buat tabungan Mama. Kalau tabungan Mama udah banyak, kan Mama gak usah kerja. Nah, itu baru sip. Jadi aku sama Mama bisa bareng di rumah setiap hari. Udah dulu ya, Ma. Aku udah ngantuk. Aku simpan suratnya di meja kamar Mama ya. I love you, Mom. Kata ibu guru, artinya aku mencintaimu. Jadi, aku juga boleh mencintai Mama ya. Dan yang pasti, Mama juga mencintai aku. Tepuk tangan buat Bunda kita. Turunkan tangan yang kiri, tangan kanan yang tersisa di atas sana, dan saatnya orang tua yang hadir di depan kami hari ini getarkan Nusantara dan juga para putra-putri Anda yang ada di rumah. Mereka rindu dengan the power takbir Anda semuanya. Takbir! Takbir! Untuk Nurul Taqwa, takbir! Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Hari ini tidak ada segmen tanya jawab ya Bapak Ibu ya, karena waktunya sangat sempit. Karena setelah ini kami akan kembali ke Bogor, ke Istana Bogor untuk persiapan acara nanti malam, dan besok kita kembali ke Karawang untuk acara di Swiss Bell. Jadi untuk tanya wa akhirin wa sallimu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya Misma sebagai pengacara mengucapkan
terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia. Bangga hari ini bisa bertemu dengan para wali murid yang ada di Nurul Taqwa Cikarang Barat, dan ini adalah Pak Dede Sulaiman sebagai Kepala Sekolah SDIT di Nurul Taqwa dan juga sebagai pengembang mutu di area Nurul Taqwa. Ini luar biasa menjadi jembatan emas bagi Anda untuk mengenal silaturahim di Nurul Taqwa yang luar biasa ini. Pak Dede, apa testimoni untuk acara hari ini? Subhanallah, acara pada hari ini saya pikir sukses dan lancar. Mudah-mudahan ini salah satu jembatan memberikan kepercayaan kepada wali murid yang hadir pada hari ini, karena saya lihat mereka pada antusias dan cara berpikirnya sudah mulai berubah tentang Nurul Taqwa, dan insya Allah ke depan kita akan lanjutkan, diprogramkan setiap setahun sekali mengadakan acara parenting ini, dan insya Allah antum kita panggil lagi. Luar biasa nih Pak Dede, ini emang the power of change. Dia mempunyai power untuk perubahan. Sukses untuk Pak Dede, sukses untuk Taqwa, dan salam untuk keluarga. Saya Bicanda dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bicandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga hari ini bisa bertemu dengan guru-guru yang luar biasa dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Taqwa, dan sukses untuk acara hari ini. Tepuk tangan dong guru-guru yang luar biasa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia. Bangga hari ini bisa bertemu dengan para wali murid yang ada di Nurul Taqwa Cikarang Barat, dan ini adalah Pak Dede Sulaiman sebagai Kepala Sekolah SDIT di Nurul Taqwa dan juga sebagai pengembang mutu di area Nurul Taqwa. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bicandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Bangga hari ini bisa bertemu dengan guru-guru yang luar biasa dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Taqwa, dan sukses untuk acara hari ini. Tepuk tangan dong guru-guru yang luar biasa.
Ya.